saya cukup tertarik untuk membahas Gotoh ini karena Gotoh, hampir tiap hari kita singgung dan kita bahas ini, Pak Kris. Hari ini kembali ini, Gotoh melemah di 2,97% dan berada di level 392, meninggalkan level 400-an begitu. Dalam jangka pendek dan jangka menengah, kemana Anda melihat arah dari Gotoh ini yang hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan? Ya, secara jangka pendek kan sebenarnya Gotoh ini akan ada aksi korporasi ya, akan melakukan right issue. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan right issue atau ada aksi korporasi itu harga sahamnya akan cenderung lebih ditahan. Supaya apa? Supaya right issue-nya berhasil, sukses. Nah, kemungkinan kalau kita lihat dari track record startup atau perusahaan-perusahaan startup di tahun 2020-2021, ketika mereka melakukan right issue, mereka selalu right issue di harga yang cukup bawah, ya, di harga yang lebih murah daripada harga saat ini. Sehingga harga Gotoh kemungkinan in the short term akan ditahan di area-area sekarang dengan right issue nanti berada di harga bawah. Supaya apa? Supaya nanti memancing orang untuk menebus right issue-nya. Nah, ketika selesai right issue-nya, kemungkinan nanti ya itu kembali lagi ke market. Mereka akan menjual lagi karena dapat harga bawah, terus harga Gotoh di atas, mereka akan jual sahamnya, ya kecenderungannya akan turun lagi in the mid term atau in the long term sampai nanti akan ada aksi korporasi yang baru atau ada sesuatu yang baru di Gotoh itu sendiri. Baik, untuk posisi saat ini, levelnya masih ditahan di range berapa, Pak Kris, analisis Anda? Untuk saat ini kemungkinan akan cenderung mungkin area 400 ini area resistance cukup kuat ya karena sudah meningkat cukup signifikan dengan support sementara masih bolak-balik di area 370 sampai di 410 ya mungkin di area itu. Untuk dari sisi sektor, Pak Kris, yang cukup sensitif dengan kenaikan suku bunga acuan begitu, terutama kenaikan suku bunga acuan The Fed, kemudian juga dari Bank Indonesia, dan hari ini pun tidak tergambar sebenarnya. Biasanya perbankan merespon cukup kuat, tapi nyatanya hari ini perbankan big cap justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda untuk perbankan big cap dan juga rekomendasinya, Pak Kris? Ya, seperti tadi saya katakan, kalau memang ekonomi di Indonesia ini mulai pulih ya, kita penanganan COVID-nya juga cukup bagus, sehingga memang kalau kita lihat justru pendapatan atau laba bersih dari emiten perbankan ini juga masih cukup bagus gitu kalau diperhatikan. Nah, kredit-kredit juga sudah mulai keluar lagi, dan untuk suku bunga sendiri kita dari BI juga masih mengatakan mungkin akan cenderung ditahan untuk melihat situasi ke depannya seperti apa. Nah, hal ini mengakibatkan ya kenaikan suku bunga di Amerika sebenarnya nanti jika pun direspon kenaikan suku bunga BI ya tentu akan berdampak positif juga bagi perbankan karena NIM-nya kemungkinan akan cenderung tinggi di saat kredit mulai dikucurkan. Jadi memang untuk perbankan sendiri ya plus minus ya kalau kita lihat, cuma dengan kinerja perusahaan-perusahaan yang cukup baik dan perbankannya juga mulai cukup baik, untuk itu memang tidak terlalu terlihat cukup parah karena memang justru yang justru menjadi ketakutan oleh para investor sebenarnya lebih di Amerika karena mereka lebih banyak emiten startup company atau teknologi company yang kemarin ketika tahun 2018 sampai 2020 naik secara signifikan akibat dari printed money atau quantitative easing yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dan saat sekarang karena suku bunganya dinaikkan, mereka mulai kesusahan karena uangnya sudah mulai terbatas seperti itu. Terkait dengan kondisi ini, Pak Kris, rekomendasi Anda untuk sektor perbankan, baik Perbankan jangka masih pendek cukup jangka menarik menengah? ya. Untuk perbankan big caps terutama, saya masih merekomendasikan untuk bisa di hold karena tidak ada pergerakan yang cukup berarti sebenarnya. Dan secara teknikal pun masih berada di area support dan mulai kembali naik ke atas. Ini berlaku untuk semua perbankan big cap, Pak Kris? Betul, perbankan big caps ya, bukan perbankan yang small caps seperti perbankan teknologi company Mhm. seperti itu. Oke. Dalam jangka menengah bagaimana melihat prospek dari perbankan big cap ini? Ya, dalam jangka menengah di Indonesia perbankan saya masih cukup positif ya karena Ya. memang dari sisi kinerjanya kembali meningkat, terus seperti tadi saya katakan ekonomi kita mulai pulih dan kredit-kredit mulai dikucurkan. Seharusnya secara midterm, secara jangka menengah perbankan kita masih cukup menarik dan kalau kita tarik sebenarnya
kalau kita lihat mungkin BCA dan BRI yang meningkatnya mungkin sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi, tapi Mandiri dan BNI mungkin masih masih malah belum membuat new high ya, sehingga itu Oke. menjadi suatu hal yang cukup menarik. Baik, dari perbankan pikir kita bergeser ke komoditas. Pak Kris, hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Sebelumnya menjadi pemberat bagi IHSG, Adaro, kemudian juga anak usahanya ADMR, auto reject bawah berulang kali dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Tapi hari ini bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk saham sektor energi terutama dari batu bara? Ya, untuk sektor energi sendiri, terutama batu bara, hari ini meningkat akibat dari harga batu bara yang kembali naik gitu ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya krisis energi ini tidak akan dalam jangka waktu singkat untuk Mhm. dapat diobati karena memang secara demand-nya justru masih cukup dibutuhkan ya. Bahkan banyak negara-negara yang sudah mulai krisis dalam menciptakan listriknya karena bahan bakunya terus kembali naik. Dan sebenarnya di sektor energi sendiri ya untuk seperti Adaro misalnya kemarin mengalami auto rejection bawah ya wajar-wajar saja karena memang Ya. peningkatan sektor energi ini cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor yang lain gitu. Jadi pergerakan yang volatil ini dengan batasan ARB 7% itu tentu akan menjadi hal yang lumrah ketika emiten yang bergerak terlalu volatil. Tapi balik lagi kita harus melihat jangka kedepannya akan seperti apa. Apakah batu bara masih cenderung kuat atau sudah Mhm. mulai start untuk mulai drop karena demand-nya atau supply-nya sudah lebih banyak. Tetapi kan saat ini tidak ya karena Rusia masih terus membatasi Ya. Rusia masih dibatasi untuk penjualan gasnya sehingga harga komoditas itu sendiri masih akan cenderung naik. Ada Pak Bambang di Sidoarjo, Jawa Timur, berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Adaro di 3160, penutupan hari ini di 3060 nyangkut ini. Dengan range yang tidak terlalu lebar, ada kemungkinan ke level 3100-an tidak untuk Adaro? Sebenarnya untuk Adaro secara short term ya, secara short term karena indeksnya energi sudah naik cukup signifikan, mungkin in the short term akan ada koreksi dulu sampai ke area 2.900-an ya, Mhm. gitu. Jadi, tapi masih boleh di-hold nggak? Ya selama berada di atas area 2.800-an sebenarnya Adaro masih cukup Oke. menarik untuk di-hold. Baik, kita bergeser ke emiten pertambangan lainnya, ada BRMS, Pak Kris. Ini juga menarik, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, BRMS sudah mengalami kenaikan signifikan. Hari ini masih lanjut di Ya. 294, tadi sempat menyentuh ke level 304. Bapak Sugi di Bekasi sudah profit di 230. Analisis Anda untuk BRMS? Oke, untuk BRMS sendiri kan dari kemarin memang secara 1-2 bulan terakhir sideways ya, area 200 sampai 240 dan 2 hari yang lalu di break close di 240. Itu saatnya BRMS meningkat secara signifikan. Nah, secara dalam 3 hari belakangan BRMS selalu akumulasi oleh investor asing dengan jumlah Mhm. yang cukup signifikan. Kalau kita melihat itu adanya fund yang masuk ya, ada pemberitaan kalau fund yang masuk inflow untuk membeli BRMS dan pembeliannya mungkin sampai ke tanggal 17 informasinya seperti itu. Oke. Dan kalau dilihat apakah besok masih cenderung bisa meningkat karena inflow-nya mungkin sampai ke besok ya, mungkin besok masih ada kenaikan sedikit ya mungkin gitu. Tapi in the short term perlu diperhatikan BRMS sudah naik cukup signifikan. Mhm. Wajar jika nanti setelah pembelian itu ada koreksi-koreksi kecil, itu hal yang wajar. Oh, Jadi kalau sudah ambil memang posisi di 230, Pak, memaksimalkan profit yang ada ini, resisten berapa yang mungkin bisa diperhatikan, Pak Kris? perhatikan resistance area ini ya, area bulatnya di area 300 mungkin di area situ Oke, dulu. baik, hari ini sudah menyentuh ke level 300, bahkan level tertingginya di 304. Bisa dikasih kesimpulan ini rawan profit taking, Pak Kris? Iya, karena memang Oke, peningkatannya secara jangka pendek sudah cukup signifikan. baik, ada Bapak Sugi di Bekasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Nah, mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan ada SMDR 3.120, resistennya di 4.000, Pegas di 17.50, 2.100 direkomendasikan buy, MDLN 98 resistennya ada di 125 juga direkomendasikan buy, dan Jasa Marga juga direkomendasikan buy, resistennya di 5.000, supportnya ada di 3.700.
Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Anda rekomendasikan empat saham pilihan Pak Kris, di antaranya SMDR, Pegas, MDLN, kemudian juga Jasa Marga. Pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak Kris, rangkuman singkat saja Pak. Oke, SMDR sendiri kalau kita lihat memang emiten perkapalan saya masih optimis karena memang mereka peningkatan kinerja cukup bagus di tahun ini. Jadi menurut saya secara fundamental PE-nya SMDR itu mungkin bisa di PE 5 ke atas gitu ya. Dan Oke. sebenarnya area 4.000 merupakan area yang masih masuk akal. Yang kedua Pegas. Pegas ini di tahun 2021 kinerja cukup baik sehingga PR-nya hanya 5 ya, 5 kali. Jadi Pegas punya ekspansi untuk mereka mau mulai ekspor keluar sehingga menurut saya di tahun depan kinerja Pegas mungkin laba bersihnya bisa meningkat cukup signifikan dengan kinerja tahun 2021 aja bisa memberikan dividen 7% dengan ekspor ya saya harapkan bisa dividennya lebih besar lagi di tahun depan gitu. Untuk yang MDLN sendiri MDLN selesai PKPU baru mulai dibuka, lalu tahun ini mulai mencatatkan kinerja yang positif ya. Jadi saya melihat MDLN mungkin menarik untuk turnover company dan secara PBV masih cukup murah gitu. Terus yang terakhir Jasa Marga dengan pemulihan ekonomi dan jalanan Jakarta mulai ramai lagi, pemakaian tol kemungkinan akan terus meningkat sehingga laba Jasa Marga seharusnya akan meningkat dan area 5.000 merupakan area make sense karena sebelum COVID menyerang Jasa Marga selalu bolak-balik di area 3.000-an sampai ke area 7.000. Jadi 5.000 merupakan area masuk akal. Baik, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita kembali ke pertanyaan Pak Kris, ada Bapak Andrew di Tangerang Selatan menanyakan saham Harum. Harum sudah ambil posisi di harga 2.410 ini Pak. Analisisnya untuk Harum. Oke, Harum secara jangka dari Januari sampai hari ini selalu bolak-balik ya di area 1.900-an sampai ke 2.800, 2.700. Nah, tetapi hari ini Harum tutup di bawah area sideways-nya dalam 2 hari ini. Nah, kalau saya melihat secara teknikal ini sudah di break ya, mungkin bisa turun lagi lebih dalam. So, karena saya melihat ini bisa turun lagi mungkin di area 1.400. Jadi kalau saya rekomendasinya mungkin bisa keluar dulu mungkin 50% untuk nanti nampung lagi di area bawah. Baik, kita ke Batam ada Bapak Edi masih dari pertambangan batubara. Doit sudah ambil posisi di 412 Pak Kris. Doit secara jangka pendek ini ada support terakhir ya di 370. Jadi kalau memang di 412 dan masih hold, mungkin bisa tunggu area 370-nya. Selama di atas 370, mungkin masih bisa balik ke area 450-440. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Dedi Jaya dari Jakarta Barat ini. Tapi ini lebih ke arah fundamental sebenarnya. Sebaiknya BI Rate harus di angka berapa untuk menjaga market di Bursa Efek Indonesia? Ya kita lihat ya kepanikan apakah biasanya gini, BI Rate dinaikkan supaya menjaga kurs kita cukup stabil gitu karena outflow-nya keluar. Nah, kita akan tentu menyesuaikan dengan Amerika. Jika Amerika terus menaikkan suku bunganya mereka, tentu kita akan penyesuaian ke area sana. Nah, untuk saat ini seperti tadi saya katakan, selama asing belum keluar atau belum ada kelihatan outflow dan rupiah masih terjaga mungkin tidak melemah sampai ke area 15.000, kemungkinan besar BI Rate akan cenderung bisa ditahan ya karena inflasi kita juga cukup terjaga. Tetapi jika nanti ternyata rupiah melemah cukup signifikan akibat dari The Fed yang terus menaikkan suku bunga, maka nanti BI Rate akan cenderung dinaikkan supaya menjaga kursnya mata uang kita juga cukup stabil sehingga tidak terlalu jika ada outflow pun tidak terlalu besar dan mungkin itu dapat menahan investor asing untuk tetap di Indonesia. Jadi jika ditanyakan angka berapa yang pasti karena BI Rate dan The Fed juga akan berubah-ubah dari sisi kenaikan suku bunga sesuai dengan inflasi mereka, maka tidak dapat dipastikan ya sebenarnya angka berapa yang merupakan angka yang ideal. Sebenarnya Bank Indonesia sudah melakukan cukup banyak pertimbangan begitu sebelum mengambil keputusan Pak Kris. Betul. Oke, kita selanjutnya beralih tanpa menyebutkan nama dan lokasi PNBS Pak, singkat saja sudah ambil posisi di 94, hari ini di 82. Nyangkut ini sepertinya. PNBS ini kan biasa naik beriringan dengan grupnya Panin ya. Kalau kita melihat PNLF-nya hari ini
dari kemarin sudah naik cukup signifikan dan dalam 3 hari ini mengalami koreksi. Mungkin ya PNBS secara short term mungkin akan koreksi terlebih dahulu, mungkin tidak terlalu dalam, tetapi ada penyesuaian harga karena meningkat secara signifikan. Mungkin area support di area 78 ya, area-area itu untuk nanti naik, kalau bisa bertahan di atas 78 mungkin bisa naik lagi lebih tinggi ke area yang mengetes area 95-nya lagi. Baik, untuk PNBS dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Idea Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Kris sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas, dan perbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.